حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassallallahu wasallam wa baraka ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u wa 'amalin la yurfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa du'ain la yustajabu laha. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah karena kita masih dijadikan oleh Allah sebagai talabatul ilm, penuntut ilmu dimanapun kita berada, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan. Dan jujur bersama teman-teman di Jerman ini adalah momen yang saya tunggu-tunggu setiap bulannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita istiqamah, karena bangga, bahagia bisa berbagi dan juga merasa seakan apa yang kita sampaikan betul-betul dijaga, dipegang, dan insya Allah disebar, dan insya Allah menjadi satu manhaj bagi kita ke depannya untuk semakin mampu mentarbiyah diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai. Suara saya jelas insya Allah? Jelas sekali. Siap. Alhamdulillah. Dan kitab ini kita jadikan sebagai satu pegangan. Jadi sekali lagi saya bersyukur kepada Allah. Saya ulangi lagi, kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk senantiasa bermudzakarah, bermusyawarah satu sama lain. Jadi seakan kita katakan ini bukan berguru atau satu di antara kita menggurui yang lain, enggak, akan tapi kita saling berbagi apa-apa yang datang dari Al-Qur'an, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga apa-apa yang dikatakan oleh salafun salih. Dan kita berada pada bulan Muharram. Yang saya maksud adalah bulan Rajab, bulan yang diharamkan oleh Allah, termasuk bulan haram, bulan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan ini adalah bulan yang mulia. Dan pesan Allah dalam Al-Qur'an, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Artinya apa? Kita bersyukur kepada Allah. Dan satu lagi yang perlu digarisbawahi, dan saya beritahu juga kepada beberapa teman, bahwa bulan Rajab ini bulan yang mulia. Kalau dikatakan bulan Rajab ini adalah bulan yang haram, itu sudah lebih dari cukup. Karena Allah khususkan 4 bulan lebih daripada bulan-bulan yang lainnya. Jadi fadilah bulan Rajab itu begitu agung, begitu hebat. Jadi nggak perlu dibikin-bikin hadis-hadis seperti hadis karangan-karangan manusia-manusia yang bilang, barang siapa yang memberitahu kabar ke orang lain kalau ini adalah satu Rajab, dia dapat pahala. Dan barang siapa yang tidak menyebarkan cerita ini, dia bakalan dikutuk menjadi serigala misalnya, atau apa gitu. Macam-macam kan sekarang ini dibikin-bikin hadis buatan-buatan gitu. Jadi Al-Quran dan Sunnah tidak membutuhkan itu. Al-Quran dan Sunnah tidak membutuhkan itu, karena kemuliaan Rajab jauh lebih banyak dibanding bikinan-bikinan manusia yang tidak bertanggung jawab itu. Kemudian hadis-hadis Rasulullah, dia bilang barang siapa yang puasa pada hari pertama mendapatkan pahala satu derajat di surga. Kemudian orang yang puasa 2 hari, di 2 harinya akan mendapatkan pahala ini, dari puasa ketiga dan pahala ini, dan lain sebagainya. Itu juga tidak berdasar. Kemudian ada yang mengatakan juga Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulannya Nabi Muhammad, kemudian Ramadan adalah bulannya umat Nabi Muhammad SAW. Itu juga bukan dari hadis. Kalaupun dikatakan itu adalah perkataan ulama, masuk akal juga, karena memang bulan Rajab bulannya Allah, bulan haram. Bulan Sya'ban bulan salawat, memang betul karena turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, pada bulan Sya'ban. Bulan Ramadan bulan Syahrul Quran, syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Al-Quran, bulan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bulan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kebaikan. Jadi artinya nggak salah, tapi kalau disandarkan kepada Nabi, itu yang tidak berdasar gitu ya. Itu yang tidak berdasar. Jadi intinya Nabi Muhammad SAW tidak perlu dibikin-bikin begitu hadis-hadis. Walaupun niatnya bagus ya, biar supaya orang semangat. Saya sengaja bikin hadis ini biar orang semangat. Oh, kalau misalnya kamu
bersih-bersih di rumah nih. Rasulullah pernah bilang orang yang bersihin rumahnya dapat pahala istana di surga begitu. Karena dia pengen gitu melakukan kebaikan, kan memang benar agama Islam agama yang yuhibbul jamal. Allah jamil yuhibbul jamal. Allah indah mencintai keindahan. Kemudian keindahan, kebersihan adalah sifat Rasulullah SAW. Tapi kalau dibikin-bikin hadis seperti itu justru menjadi bahaya bagi si pembicara, karena Rasulullah SAW katakan dalam hadis yang derajatnya bahkan kata ulama mutawatir, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka bersiaplah tempatnya ada di neraka, kata Rasulullah SAW. Tempatnya ada di neraka. Jadi nggak baik. Ada satu ulama namanya Al-Jami'. Dulu ulama menggelarinya Al-Jami'. Apa artinya Al-Jami'? Katanya kenapa dinamakan Al-Jami'? Li'annahu jama'a kulla syai'. Karena dia punya segala sesuatu. Illa sidq. Kecuali jujur dia nggak punya. Dia punya semuanya. Ilmu dia punya. Tapi jujur dia nggak punya. Itu orang yang mudallis, orang yang wadda', banyak bikin hadis. Beliau terkenal orang yang banyak bikin hadis. Ditanya kenapa alasan kamu bikin hadis? Jadi dia punya satu kitab tentang hadis-hadis Al-Quran. Hadis-hadis Al-Quran, dia katakan barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah dia dapat pahala ini dan itu. Barang siapa yang membaca surat Ali Imran dia. Padahal Nabi Muhammad nggak pernah ngomong gitu. Dia bikin-bikin kayak gitu karena ngelihat manusia ini banyak yang lupa dengan Al-Quran. Niatnya bagus, tapi caranya salah. Hasilnya salah. Niatnya bagus, caranya salah, hasilnya salah. Dia karang-karang hadis karena ngelihat pada masa itu Abu Hanifah fikihnya sedang ramai, Imam Malik fikihnya sedang ramai, jadi semua orang sibuk dengan fikih sampai lupa sama Al-Quran. Dia katakan nggak boleh. Akhirnya dia karang-karang hadis Rasulullah SAW dengan cara yang salah. Walaupun niatnya untuk menyembuhkan orang lain, tapi dengan cara yang salah hasilnya orang malah tambah sakit. Orang malah tambah sakit, justru menyebarkan kesesatan, dan banyak orang justru malah tidak memahami hal yang benar dari hal yang salah. Seperti yang sering saya contohkan, dia melihat di kampungnya tidak ada orang yang buka praktek kedokteran. Dia kesian sama kampungnya, karena dia buka dan dia yang jadi dokternya. Karena nggak ada sama sekali orang lain kecuali dia. Dianggap dia yang masih mending lah dibanding orang lain. Orang-orang berobat di sini hasilnya malah justru menjadi mudaratnya lebih banyak daripada baiknya. Walaupun niatnya baik, tapi dengan cara yang salah hasilnya salah. Walaupun niatnya baik, dengan cara yang salah hasilnya salah. Sama seperti ketika kita menghilangkan kemungkaran dengan kemungkaran, hasilnya adalah mungkar. Menghilangkan kemungkaran dengan cara mungkar, hasilnya mungkar. Lihat orang nggak sholat sunnah di masjid, marah ini nggak sunnah ini, nggak ikut kepada Allah, nggak ikut sama Rasul, nggak ikut kepada salafus saleh, ditampar orang. Pengen orang lain ikut sunnah, dia lupa bahwa sungguhnya amalnya setan. Kadang kita lupa tuh gitu tuh. Kita bilang orang ini salah, nggak ikut sunnah, tapi kita lupa dengan mencaci, kita lupa Rasulullah nggak pernah mencaci orang. Rasulullah nggak pernah mencaci orang. Beliau yang memerintahkan kamu untuk mengajak orang lain kepada kebaikan juga memerintahkan kamu untuk tidak bermuka masam. Ingat begitu. Jangan ingatnya pas beliau memerintahkan kamu untuk mengajak orang lain kepada ma'ruf saja, tapi kamu lupa bahwa sesungguhnya beliau yang memerintahkan kamu untuk mengajak orang lain berdakwah kepadanya juga memerintahkan kamu untuk tidak bermuka masam. Beliau yang mengajarkan kamu untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah juga. Beliau yang mengajarkan kamu untuk tidak menghibah orang, tidak menjelek-jelekkan orang, tidak memburuk-burukkan orang. Jadi terkadang ingat kepada satu perintah, lupa dengan perintah yang lain. Kenapa? Karena begitu besar bagi dia keburukan orang, tapi kalau keburukan dia lupa. Jadi bahaya. Bahaya. Caranya salah. Caranya salah. Kita akui banyak di antara kita yang begitu. Ngelihat orang yang nggak benar atau nggak sejalan dengan kita, dengan keyakinan kita, dan kita belum tahu padahal ya, kita atau dia yang benar belum tahu gitu. Kita ini lemah ya, kita semua punya manhaj nih, beda-beda semua nih. Ada yang tegas begitu tegas, ada yang lembut begitu lembek, gitu. Kita nggak tahu nih yang mana yang benar. Gitu. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang maha tahu, Allah yang maha benar.
Nah, tapi terkadang kita lupa, sudah kita nggak yakin mana yang di antara kita ini yang benar, tapi kita tetap ngerasa diri kita yang paling benar dan kemudian orang lain kita salahkan. Sampai kita lupa begitu bahwa kita ini dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling bahu membahu kepada orang yang non muslim sekalipun kita harus ajak kenalkan kepada mereka kebaikan, apalagi orang Islam. Kadang kita ini lupa gitu. Kalau sesama orang-orang misalnya kita di luar hidup nih, sama non muslim baik banget, pengen nunjukin akhlak yang baik supaya orang tersebut tertarik pada ajaran Islam. Tapi sesama komunitas kita sendiri mukanya masem-masem semua. Ya, seakan-akan kita musuh lah segala macam. Kalau salah dikit nggak boleh, akhirnya musuh-musuhan. Ini kita lupa. Padahal ini harusnya levelnya lebih dekat kepada kita. Ini bukan orang yang baru mau mengenal Islam, tapi orang yang sudah Islam harusnya makomnya lebih tinggi dibanding orang yang belum mengenal Islam. Harusnya kita lebih perhatikan seperti itu. Kayak sahabat Rasulullah SAW, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka itu saling melebihkan satu sama lain. Ya, karena mereka tahu itu mahabbah seperti itu. Jadi ini terkadang luput dari kita, ikhwani. Ya, terkadang orang-orang yang non muslim kita sayangi banget, tapi khilafiyah kita antara sama-sama kita beda organisasi doang kita repotnya, naudzubillah min dzalik. Ya, khususnya buat antum-antum yang ada di luar negeri yang selalu ditekankan sama guru-guru untuk senantiasa menunjukkan akhlak yang baik kepada orang yang non muslim sehingga mereka tertarik kepada Islam. Orang yang sudah Islam kita lupakan mereka gitu. Padahal sudah masuk ini kita lupakan. Orang yang dari luar kita pengen masukin, yang di dalam kita bikin dia keluar. Nah, dia lupa gitu. Na'udzubillah min dzalik. Harusnya yang udah di dalam kita lebih perhatikan dibanding orang yang masih di luar. Di dalam kita tarbiyah, kita ajak, kita didik, kita baik-baikan. Ketika dia salah belok sedikit kita luruskan sehingga dia sejalan dengan kita. Itu yang perlu diperhatikan, ikhwani. Radhiyallahu taala ankum. Radhiyallahu taala ankum ya Rabb. Kemudian sampai ke halaman 91 ya. Qala sayyiduna al-imam al-allamah Abdul Rahman ibn Abdullah bil Faqih radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi. Ada في فتح بصائر الإخوان اعلم أن هذا الدين أوله وآخره وظاهره وباطنه لا بد فيه من علم وعمل فالعلم وإن كان منه ما هو وسيلة فهو أصله ودليله وهو للمؤمن وزيره وخليله وهو إلى كل خير في الدنيا والآخرة منهجه وسبيله بل هو لمن قصد به وجه الله وصدق فيه مع الله أفضل عبادة فما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد وفضل العالم على العابد كفضل النبي على غيره ومن نال العلم واتقى الله به فقد نال أشرف منازل الفضل والسعادة ومن يرد الله به خيرا نفقه في الدين وخير الناس في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. Jadi beliau ini Al-Allamah Abdurrahman bil Faqih yang saya pernah ceritakan, beliau pernah pergi haji dan singgah di satu daerah, kemudian menjelaskan Bismillah selama 3 hari. Yang dibahas Bismillah saja. Ingat nggak? Apa pernah saya ceritakan atau tidak? Pernah kalau nggak salah. Seingat saya belum, Habib. Belum, oke. Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih ini adalah seorang alim, imam, azim sekali. Ulama top. Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih. Beliau ini adalah Allamatud Dunya, gelarnya. Beliau ini Allamatud Dunya, gelarnya. Beliau adalah guru dari Al-Imam Al-Haddad. Khatib yang kita baca, guru beliau itu namanya Abdurrahman bil Faqih. Tapi setelah Al-Imam Al-Haddad menjadi seorang imam azim, Abdurrahman yang tadinya guru berubah menjadi murid. Ya, kalau di Indonesia sih sepertinya aneh begitu. Udah guru berubah jadi murid ya nggak akan bisa. Saya hebat-hebat kamu tetap murid saya dulunya. Jangan belagu deh duduk di atas ya enggak. Dulu kamu belajar sama saya. Ya, tapi kalau di luar mungkin sesuatu yang biasa gitu. Dulu dia adalah guru saya, tapi sekarang dia adalah murid saya. Karena mereka memang yang dicari ilmu,
bukan jah, bukan mansab, bukan pengen dibilang bahwa saya ini adalah bendera saya lah, majelis saya lah, komunitas saya lah, organisasi, enggak. Mereka itu mencari jati diri mereka dengan ilmu, dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi Abdul Rahman ini adalah guru yang kemudian berubah menjadi murid. Kita katakan murid juga karena beliau menganggap diri beliau murid, ya, padahal beliau gelarnya Allamatud Dunya. Sehingga beliau meninggal, beliau katakan, saya ketika beliau sakaratul maut, saya meninggal. Dan di dalam hati saya masih ada 14 fan ilmu yang belum sempat ditanya sama masyarakat. Bukan masalah, bukan fasal, bukan bab, tapi ilmu. Contohnya 1, ilmu nahwu, 2, ilmu fikih, 3, ilmu tafsir Al-Quran misalnya. Nah ini masih ada 14 ilmu yang nggak pernah ditanya sama sekali. Nah, kita sayang sebenarnya punya ulama-ulama yang top, yang keren, yang IQ-nya itu udah tinggi banget. Kalau kita nggak manfaatin itu sebenarnya sayang banget. Seperti beliau ini, beliau katakan, saya meninggal, ya, dan di dalam diri saya masih ada 14 ilmu yang nggak pernah ditanya sama sekali. Orang nggak mau nanya. Bahkan hal-hal yang wajib ya terkadang mereka teledor. Ada satu kitab klasik, biasanya kitab-kitab kita warga Nahdliyin biasanya di pondok-pondok dibaca, namanya kitab Fathul Mu'in. Itu kitab fiqih yang terkenal di pesantren-pesantren di mana saja biasanya dipelajari. Itu yang mengarang Syekh Malyabari namanya. Syekh Malyabari dalam kitab tersebut tidak menulis fasal atau bab tentang haid. Biasanya kitab fikih selalu menjelaskan masalah haid, tentang haid atau nifas. Ketika ditanya Syekh Malyabari, kenapa kamu tidak tulis fasal tentang haid? Padahal apa kitab fikih ini diperlukan, apa katanya? Ar-rijalu ma tahid wan nisa'u ma tas'al. Laki-laki nggak ada yang haid dan perempuan nggak ada yang mau nanya. Laki-laki nggak ada yang haid dan perempuan tidak ada yang mau tanya. Jadi beliau ini gelarnya allamah, cocok kalau orang yang kayak beliau. Nah, kalau kita kan di tempat kita ini kebanyakan ngerasa sendiri gitu. Kadang-kadang lebay gitu untuk ngasih gelar ke orang lain. Allamah itu berat. Kalau orang digelari al-alim saja sudah beratnya. Naudzubillah min dzalik gitu. Al-alim berarti dia alim, mengetahui ilmu gitu. Kadang kalau kita ini mendakwah aja udah ngaku, oh kita masa sama orang alim harusnya, memang inti alim apa? Alim sampai mana? Ya. Kalau bahasa Sunda alim nggak mau gitu. Orang Sunda, abdi mah alim, saya mah nggak mau gitu. Alim, arti alimnya mungkin seperti itu. Jadi ikhwani, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini mungkin gara-gara itu juga sih, dimanjain dengan gelar gitu. Baru viral sedikit langsung dibilang ini Habib terkeren, atau ini Kiai terkeren, atau ini Gus terkeren. Sehingga apa? Kita lupa diri, terbang akhirnya. Ya, padahal harusnya kita lebih semangat dengan adanya. Justru jadi apa? Gampang sekali, apalagi sampai gelar Al-Arif Billah. Al-Arif Billah itu, Masya Allah itu. Gelar yang orang sudah betul-betul kenal sama Allah gitu. Dulu nggak sembarang orang dapat gelar seperti itu. Kalau sekarang nggak, penceramah siapa aja kita persilahkan kepada Al-Habib, Al-Alim, Al-Allamah, Da'i ilallah, Al-Fahama, Al-Gutub, Al-Ustaz, sampai lupa dia sampai Ar-Rabb, Tuhan dia manggil nama. Saking ketinggian gitu. Sampai lupa dia. Jadi Allah alim itu gelar yang tinggi sekali. Kemudian apalagi kalau sampai alam. Alam itu artinya mubalaghah, sudah betul-betul ilmunya itu sudah muncak gitu. Ditambah tak lagi ilmu balaghah, al-alama itu sangat berat sekali. Jadi kita kadang-kadang dipermudah seperti itu. Dipermudah untuk memberi gelar kepada seseorang sehingga orang tersebut terlena, dan akhirnya apa? Kapasitas al-alama di Indonesia segitu doang gitu. Jadinya begitu gara-gara itu. Dan kalau ada orang yang wah sedikit langsung rame, jadi seakan-akan itu bukan sesuatu yang bisa dicari, tapi itu memang pemberian khusus
Allah beri sama dia yang nggak mungkin orang lain dapat. Lafu, saya sedikit zukam, jadi minta maaf agak bindeng suaranya. Tapi jelas insya Allah. Jelas, Jelas Habib, Habib, salah. jelas. Jelas. Minta maaf Habib, Habaib. Akhirnya contoh. Ada anak kecil umur 8 tahun hafal Quran. Aneh, viral, masuk TV kemana-mana. 8 tahun, masuk TV kemana-mana, dibawa kemana-mana. Sampai disebut mukjizat, anak kecil bisa hafal Quran. Padahal dari dulu kalau kita baca manaqib, biografi para ulama, umur 7 tahun sudah pada hafal Quran. Tapi dibikin seperti seperti itu sehingga apa orang lain nganggap wah ini jarang, dia doang yang bisa dapat kayak gini, emang IQ-nya berbeda dan ini orang yang masya Allah ini mukjizat ini ya. Akhirnya apa? Akhirnya orang menganggap seperti itu. Jadi berlebihan seperti itu nggak bagus, ya kekurangan seperti itu juga kurang bagus. Yang paling nggak enak kekurangan, kelebihan nggak enak. Makanya paling enak di tengah-tengah. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya segala sesuatu adalah yang di tengah-tengah. Jadi Habib Abdurrahman bin Faqih adalah alim dan beliau mengambil keilmuan juga dari Al-Imam Al-Haddad yang tidak lain adalah murid beliau. Jadi kalau orang dulu begitu. Contohnya Al-Imam Al-Fakhr Razi, Al-Mufassir Al-Ma'ruf, beliau ahli tafsir yang hebat. Beliau kalau majlis kemudian membahas masalah nasab, ansab, beliau alim, mufassir, lugawi, bagus sekali kalau bahas tafsirnya. Tapi beliau memiliki satu murid yang faham masalah nasab, sirah, sejarah. Jadi kalau beliau itu majlis yang hadir itu ribuan orang, bahkan pemerintah datang dan orang-orang alim banyak yang datang. Ketika beliau sudah membahas masalah nasab, apa yang beliau lakukan? Beliau turun dari bangkunya dan mengatakan kepada muridnya, Al-an dauruk, sekarang bagian kamu. Muridnya malulah, muridnya bilang, wahai Syekh, biarin nih Syekh, saya enggak, kamu lebih paham dibanding saya dalam masalah ini. Kamu yang duduk di sini. Katanya biarin saya ngejelasinnya dari sini. Enggak, katanya. Posisi kamu sekarang di atas, saya di bawah. Akhirnya apa? Muridnya yang naik ke atas, katanya nanti kalau udah selesai kamu turun lagi kembali kepada posisi kamu. Tapi dalam masalah ini kamu harus di atas. Dan Syekh Fakhrul Razi turun di bawah, duduk di tempat muridnya tadi. Ya kan? Artinya mereka itu cari ilmu itu betul-betul buat Allah Subhanahu wa taala, buat kenal sama Allah, bukan buat modal supaya nanti banyak undangan, bukan modal supaya banyak hafal hadis sehingga bisa dibawakan ke mana-mana, bukan modal supaya hafal hadis supaya bisa membantah orang lain, supaya menunjukkan kepada orang lain bahwa saya yang paling paham. Tidak. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, jadi Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih beliau mengatakan, i'lam, ketahuilah bahwa agama ini di awalnya dan di akhirnya secara zahir dan secara batin sangat memerlukan kepada ilmu dan amal. Agama kita, agama Islam, dari awal sampai akhir, dari pertama kamu balik sampai kamu ke lahad. Secara zahir sesuatu yang nampak seperti sholat, zakat, puasa, atau sesuatu yang tidak nampak dalam hati seperti ujub, kibir, riya, hasud dan lain sebagainya. Semuanya perlu kepada ilmu. Awalahu wa akhirahu wa zahirahu wa batinahu la budda fihi min ilmin wa amal. Perlu sekali kepada ilmu dan amal. Yang pertama ilmunya, yang kedua amal. Masa kita harus belajar tentang sombong? Ya, araftu syarra la li syarr walakin li tawaqqih. Wa man lam ya'rifi syarra yaqa' fih. Kita mengetahui keburukan bukan untuk dilakukan, akan tapi untuk menjaga diri kita supaya tidak terjatuh kepada keburukan. Karena orang yang tidak paham dengan keburukan, dia akan terjatuh. Dia anggap itu adalah hal yang benar, padahal hal yang salah. Didikan seorang Al-Imam Ahmad bin Hanbal kepada putranya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, beliau diberikan ayahnya 60.000 hadis atau 6.000 hadis beserta sanad-sanadnya.
Kalau kamu mengaku kamu adalah putra daripada Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal adalah Amirul Mukminin fi riwayat al-hadis. Amirul Mukminin itu di atasnya Al-Hafidh, orang yang paling banyak menghafal hadis. Semua hadis-hadis Rasulullah SAW beliau hafal dengan sanadnya, dengan matannya, dengan bahkan hadis-hadis yang matruk, yang mungkar beliau hafal. Itu namanya Amirul Mukminin. Semuanya, nggak ada yang hilang dari otak dia daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Beliau perintahkan putranya, beliau perintahkan putranya Abdullah, kalau kamu ingin mengikuti jejak saya, kamu hafalkan ini. Diberikan 6.000 hadis atau 60.000 hadis. Anaknya berbangga, meminta waktu kepada ayahnya untuk menghafal. Setelah hafal, kata bapaknya, apa? Wahai anakku, yang kau hafalkan semuanya adalah hadis maudhu. Semuanya hadis palsu. Akhirnya katakan, kenapa wahai ayah? Supaya saya tahu ini adalah kebohongan, kebodohan, ya, palsu, sehingga ketika orang membawakan hadisnya, kamu tahu ini adalah hadis yang pernah kamu hafal, berarti nggak ada dalam hadis Rasulullah. Jadi mengetahui keburukan bukan untuk dilakukan, akan tapi supaya menjaga diri dari keburukan tersebut. Jadi putra Imam Ahmad bin Hanbal tidak banyak hadisnya diambil. Kenapa? Karena sebagian ulama saking takutnya, gitu, takut ketukar gitu antara hadis yang pernah dihafalkan waktu masih muda, gitu, hadis maudhu semua, nanti diriwayatkan dikira itu adalah hadis yang sahih. Nah, itu. Jadi agama Islam awalnya, akhirnya, zahirnya, batinnya perlu kepada ilmu dan kepada amal. Makanya saya sarankan sekali, selain kita membaca fiqih, kita juga membaca tasawuf. Dan tasawuf yang kita sarankan adalah kitab-kitab karya Imam Al-Ghazali. Beliau itu dokter banget buat hati, tabibul qalb. Ya, Imam Al-Ghazali itu luar biasa sekali. Kita dicambuk terus dengan kitab-kitab, ya, karangan beliau, gitu, dengan kata-kata beliau yang begitu hebat, gitu. Bahkan ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia pun saya kira bahasanya masih kuat, gitu. Imam Ghazali filsafatnya begitu hebat dan beliau amat alim sekali. Iya, siapa namanya? Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala. Jadi kalau mau perkuat dalam tasawuf, Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Haddad. Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Haddad. Buku-buku mereka berdua ini adalah buku-buku yang digunakan oleh ulama-ulama kita semuanya. Dari salaf sampai khalaf. Al-Imam Al-Ghazali dan Al-Imam Al-Haddad. Dua kitab ini perlu dijadikan pegangan dalam hidup kita. Kalau kita tahu bahwa diri kita banyak penyakit, sudah bismillah. Baca kitab-kitab seperti An-Nasaihud Diniyah, Risalah Al-Mu'awanah karya Al-Imam Al-Haddad, kemudian Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali, Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad karangan Al-Imam Al-Ghazali, kemudian Hikam Ibn Athaillah Iskandari juga. Hikam Ibn Athaillah Iskandari, kemudian Hikam Al-Imam Al-Haddad. Kitab-kitab seperti ini membantu kita untuk mencari tahu siapa sebenarnya diri kita, yang terkadang kita nganggap diri kita ini udah dapat surga yang paling tinggi, udah khayalnya tingkat tinggi, udah ngerasa banget kita nih kalau udah orang paling wali, udah hebat. Tapi kalau udah baca kitab itu jatuh kita. Membantu kita untuk mengingatkan siapa diri kita. Lagi belajar majelis, udah ngerasa udah khatam. Saya dulu belajar sudah khatam. Belajar sama guru saya Habib Abdullah Baharun, profesor, suruh baca kitab. Saya cari tahu kitab apa, ternyata disuruh baca Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Ini udah khatam, sudah belajar, sudah selesai, mau pulang. Baca kitabnya, kitab tipis, namanya Bidayatul Hidayah. Bayangin mondok udah belasan tahun, pulang sebelum pulang suruh baca kitab itu. Baru buka suruh baca. Apa kata Imam Ghazali? Di awal-awal, Imam Ghazali sudah mengatakan, kalau yang kamu cari dari keilmuan tersebut hanya untuk mendapat pujian, maka syaitan sedang tertawa dan menertawakanmu. Dan ketahuilah, ketika kamu mengajarkan kepada orang lain kebaikan, kemudian kebaikan tersebut dijadikan senjata baginya untuk mendapatkan keburukan, maka kamu dan dia sama-sama mendapatkan dosa. Dan kamu adalah penyebab dia menjadi orang berdosa. Artinya apa? Kamu berdakwah kepada orang lain. Dakwahan kamu itu, kamu anggap sudah benar dan kamu dapat pahala.
Ternyata yang mendengar dijadikan senjata untuk mendolimi orang lain. Hadis yang dia dengar dari kamu. Maka kamu adalah penyebab kedoliman tersebut. Maka jangan berbangga dengan ilmu yang kamu share ke orang lain. Dicambuk langsung sama Imam Ghazali. Kita udah bangga nih, kita udah ngajar, udah hebat, segala macam. Tahu-taunya apa? Apa yang kita ajarkan justru belum tentu menjadi orang yang baik. Justru terkadang apa yang kita ajarkan, kita sudah cetak ini orang capek-capek jadi ulama, jadi orang keren. Sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sudah menganggap diri kita hebat, sukses, mendidik murid. Tahu-taunya murid kita ini penjilat. Ayat-ayat Al-Quran dijual. Hadis-hadis Rasulullah dijual. Ya, berarti kata Imam Ghazali sama seperti pencuri. Pencuri nggak bisa mencuri kecuali dengan senjata. Kamu yang menyiapkan senjata untuk dia mencuri. Apa bedanya kamu sama pencuri? Bahkan kamu penyebab dia mencuri. Jadi Imam Ghazali itu hebat sekali. Imam Ghazali yang Imam Al-Haddad, Hikam ibn Athaillah As-Kandari. Kemudian beliau katakan, ilmu dan amal itu penting ya. Dalam urusan agama yang paling penting apa? Ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Agama Islam. Kamu mengaku orang Islam, ilmu dan amal. Kamu mengaku kamu memiliki kedekatan dengan Nabi, ilmu dan amal. Kamu mengakui kamu ikut Al-Quran, ilmu dan amal. Kamu mengatakan kamu ikut dengan sunnah, ilmu dan amal. Kamu mengatakan kamu ikut kepada salaf, ilmu dan amal. Kamu mengatakan kamu dekat dengan para kiai, ilmu dan amal. Kamu mengatakan kamu dekat kepada para habaib, ilmu dan amal. Ilmu banyak, amal nggak ada, sama aja bohong. Amalnya banyak, tapi tidak berlandaskan ilmu, sama aja bohong. Terus gimana dong, Bib? Kan ilmu bahrun la sahilalah. Ilmu kan lautan yang tidak bertepi, nggak tahu ujungnya di mana. Terus kapan dong saya bisa dikatakan orang yang mengetahui ilmu? Tergantung kadar kamu. Setiap orang memiliki level. Setiap orang memiliki level. Kalau berandai-andai, wah saya ini pengennya langsung jadi orang, nggak bakal bisa. Harus lompat step by step. Ikut kepada arahan-arahan para ulama saja. Gitu. Yang penting kita yakin bahwa ilmu dan amal insya Allah menjadi pedoman kita. فالعلم وإن كان منه ما هو وسيلة فهو أصله ودليله وهو للمؤمن وزيره وخليله وهو إلى كل خير في الدنيا والآخرة منهجه وسبيله. Beliau katakan ilmu ini segala-galanya deh. Beliau adalah asal usul agama, dalil daripada agama. Dia bagi seorang mukmin itu seperti menteri, gitu. Orang yang senantiasa harus bersamanya. Ilmu itu kepada kebaikan adalah manhaj dan jalan. Dan orang yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu tersebut menjadi sebaik-baiknya ibadah dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah disembah dengan sesuatu melebihi kehebatan ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang hamba faham di dalam agama. Karena sungguhnya satu faqih saja asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid, lebih membuat setan terganggu daripada 1000 orang yang rajin ibadah sekalipun. Ini jadi hadis-hadis Rasulullah SAW dicampur-campur. Wa fadlul 'alim 'alal 'abid, orang yang alim itu keutamaannya dari orang yang rajin ibadah saja seperti keutamaan Nabi dari orang-orang lain. Oh, orang alim sama orang yang rajin ibadah, ini bukan orang yang malas ibadah. Jadi bandingannya antara orang alim sama orang abid. Kadang-kadang kita lupa membandingin orang alim sama orang biasa. Enggak. Orang yang alim sama orang yang rajin ibadah, abid. Itu perbedaannya sama seperti Nabi dan umatnya. Allah, Allah, Allah. Wa man nala al-ilma wattaqallaha bihi faqad nala syaraf. Orang yang mencari ilmu, kemudian dia takwa kepada Allah, pasti ada embel-embelnya. Orang punya ilmu, beramal. Ilmu bertakwa dengan ilmunya. Jadi bukan ilmu aja, kalau ilmu banyak, setan banyak ilmunya. Tapi itu, hadda hudud Allah. Mencari batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala itu yang susah. Wa khairan nas fil jahiliyah, orang sebaik-baiknya orang di jahiliyah, khiyaruhum fil jahiliyah wa khiyaruhum fil Islam, orang yang paling utama adalah ketika mereka paham kepada agama. Allah. Wallahu a'lam. Habib salam